Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel 7. Inilah 6 sosok yang dipercaya memiliki benteng tak terlihat menurut leluhur Jawa. Pernahkah Anda memperhatikan ada orang yang berkali-kali dihina, dijatuhkan bahkan disakiti, tetapi hidupnya tetap berjalan. Seolah selalu ada jalan keluar. Seolah ada sesuatu yang menjaga langkahnya. Menurut kepercayaan leluhur Jawa, tidak semua manusia mudah disentuh oleh niat buruk. Ada manusia-manusia tertentu yang dipercaya memiliki benteng tak kasat mata. Bukan kesaktian, bukan karena ilmu yang dipelajari, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Cara hidup, ketulusan, kesabaran, dan doa yang menyertai langkah mereka. Dan yang menarik, seringkali orang yang memilikinya justru tidak sadar bahwa dirinya sedang dijaga. Dan hari ini di channel 7 kita akan membahas 6 sosok yang dipercaya memiliki benteng batin paling kuat menurut warisan filosofi Jawa. Tonton sampai akhir karena sosok terakhir dipercaya memiliki perlindungan yang paling besar. Sebelum kita mulai, dukung channel 7 dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di sini, kita akan terus membahas filosofi hidup, misteri Nusantara, dan pesan-pesan leluhur yang mulai dilupakan zaman. Yang pertama, orang yang menangis dalam diam, tapi tidak menyimpan dendam. Leluhur Jawa percaya, tidak semua air mata jatuh tanpa makna. Ada air mata yang lahir bukan karena ingin dikasihani, tetapi karena seseorang sudah terlalu lama menahan beban hidup sendirian. Orang seperti ini biasanya terlihat biasa, tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap hadir untuk orang lain. Namun ketika malam datang, ia menyimpan lelahnya sendiri. Dan dalam filosofi Jawa, hati yang terluka tetapi tidak berubah menjadi kebencian dipercaya sedang membangun ketahanan batin. Dan itulah yang dianggap sebagai benteng yang sesungguhnya. Mungkin mereka jatuh, tetapi sulit dihancurkan. Karena penderitaan telah mengajarkan mereka bertahan. Orang tua Jawa dulu berpesan, jangan menyakiti orang yang diam, karena kita tidak tahu seberapa dalam luka yang ia simpan. Dan bisa jadi, orang yang terlihat paling lemah sedang membangun kekuatan paling besar di dalam dirinya. Yang kedua, orang yang menolong tanpa ingin diketahui. Hari ini, kebaikan seringkali ingin dilihat. Bantuan direkam, kepedulian diumumkan. Tetapi menurut filosofi Jawa, orang yang diam-diam membantu tanpa berharap pengakuan justru dipercaya memiliki perlindungan hidup yang kuat. Mereka tidak menghitung jasa, tidak menagih balasan, tidak menjadikan kebaikan sebagai alat untuk dipuji. Namun anehnya, ketika hidup mereka sulit, selalu ada jalan. Ketika hampir menyerah, selalu muncul pertolongan. Karena menurut orang tua dahulu, kebaikan yang tulus tidak pernah benar-benar hilang. Ia kembali dalam bentuk yang berbeda. Dan mungkin doa orang-orang yang pernah ditolong diam-diam ikut menjaga hidup mereka. Yang ketiga, orang yang berkali-kali dikhianati, tetapi tetap menjaga hatinya. Tidak semua orang bisa tetap baik setelah dikecewakan. Ada yang berubah keras, ada yang kehilangan kepercayaan, tetapi ada juga yang memilih tetap menjadi dirinya sendiri. Dalam pandangan Jawa, orang seperti ini sedang membangun kedalaman batin. Mereka belajar menerima, belajar melepaskan, belajar kuat tanpa menjadi dingin. Dan seringkali orang yang pernah menyakiti mereka justru melihat mereka tumbuh jauh lebih besar. Karena ada kekuatan yang lahir dari kemampuan memaafkan tanpa kehilangan harga diri. Orang tua Jawa dulu berkata, jangan mengkhianati orang yang tulus. Karena orang yang terlalu sering disakiti namun tetap menjaga hatinya, biasanya tumbuh menjadi manusia yang sangat kuat. Yang keempat, orang yang menjaga lisannya. Dalam ajaran Jawa, lisan adalah cermin hati.
Karena itu, orang dahulu sangat berhati-hati dalam berbicara. Namun hari ini, orang mudah menghina, mudah menghakimi, mudah melukai lewat kata. Tetapi, orang yang memilih diam daripada menyakiti, dipercaya sedang menjaga kualitas hidupnya sendiri. Mereka tidak menikmati membicarakan keburukan orang lain, tidak merasa harus menang dalam setiap perdebatan. Dan justru karena itu, kehadirannya sering terasa lebih berwibawa. Karena kadang, kekuatan terbesar bukan berasal dari apa yang kita ucapkan, tetapi dari apa yang berhasil kita tahan. Yang kelima, orang yang sering diremehkan. Tidak semua orang terlihat biasa itu lemah. Kadang, yang paling tenang sedang mempersiapkan perubahan besar. Orang seperti ini sering diabaikan, sering dipandang sebelah mata. Tetapi mereka terus berjalan, terus belajar, terus bertahan. Dalam filosofi Jawa, setiap hinaan yang diterima tanpa berubah menjadi kebencian dipercaya membentuk kekuatan hidup. Dan ketika waktunya tiba, hidup mereka berubah. Bukan karena balas dendam, tetapi karena hasil yang akhirnya berbicara. Itulah sebabnya orang tua dulu melarang meremehkan siapapun. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang dipersiapkan untuk menjadi besar. Yang keenam, orang yang menjaga hubungan dengan orang tua dan menghargai doanya. Dan inilah yang terakhir, yang menurut kepercayaan Jawa dipercaya paling kuat. Bukan ilmu, bukan kesaktian, melainkan restu dan doa orang tua. Terutama doa yang lahir dari kasih sayang. Ada orang yang hidupnya berkali-kali hampir jatuh, tetapi selalu menemukan jalan, selalu menemukan alasan untuk bangkit. Dan ketika dicari, ternyata ada satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan, yaitu menghormati orang tuanya. Karena seringkali ada doa yang dipanjatkan diam-diam, ada nama yang disebut setiap malam, ada harapan yang tidak pernah berhenti, dan mungkin kita tidak pernah sadar bahwa sebagian keselamatan hidup kita berasal dari doa seseorang yang sedang mencintai kita. Setelah mendengar semua pembahasan ini, mungkin kita mulai memahami bahwa benteng paling kuat ternyata bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi hati yang tetap baik ketika dunia tidak selalu baik. Kesabaran, ketulusan, kemampuan menjaga lisan, kemampuan memaafkan, dan doa yang terus mengiringi langkah. Jika Anda percaya bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia, tuliskan di kolom komentar. Saya percaya hati yang baik selalu menemukan jalannya. Jangan lupa dukung channel 7 dengan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena terkadang yang paling melindungi manusia bukan apa yang terlihat oleh mata, melainkan doa, ketulusan, dan kekuatan hati yang tetap memilih menjadi baik. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam mistis dan penuh energi.